Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menayangkan hasil wawancara dengan Ketua Umum dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ilmu Pendidikan. Wabarakatuh. Sore Kak. Boleh nggak kakak perkenalin diri, terus kakak dari organisasi apa? Oke, sebenarnya terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih space buat saya. Mungkin manggil aku aja ya, biar lebih santai. Boleh. Baik, kenalin, nama aku Rahmatul Alfa dari Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Kebudayaan dan Pendidikan FKIP. Nah, jadi aku adalah Ketua Umum IMM, yang adalah organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Fakultas FKIP. Maka untuk IMM sendiri, boleh nggak dijelaskan gimana bentuk organisasinya, kemudian apa saja sih programnya gitu? Kalau untuk IMM sendiri itu kan udah, kalau dari nama kan udah jelas ya, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi otomatis ya untuk peranannya itu sebagaimana bisa memberikan inspirasi. Khususnya itu di FK di fakultas kami sendiri. Jadi contohnya seperti mungkin program kerjanya itu tentang, karena dari Muhammadiyah otomatis kami itu memperkenalkan Muhammadiyah itu seperti apa gitu ya. Jadi kami tentang keagamaan itu masuk, terus tentang masyarakat juga masuk programnya, ada juga tentang politik juga, atau mungkin isu-isu yang ada di Riau terkhususnya. Karena bukan berarti gimana, cuman kami lebih fokusnya itu ada spesifiknya gitu. Jadi ada data targetnya itu kalau misalnya di fakultas berarti kami masih aware-nya itu di sekeliling gitu. Contohnya itu tuh contoh di tempat aku itu ada program organisasi yang dimana kita itu bagaimana cara meningkatkan organisasi kita, terus tentang riset pengembangan ilmu itu tuh seperti tentang keilmuan, mungkin kita bisa lebih follow up lagi intelektual tentang pengetahuan gitu. Ada tentang keagamaan, kemuhammadiyaan gitu. Ada juga tentang hikmahnya tentang politik, enggak juga tentang politik, tapi juga beberapa contoh isu-isu yang ada di sekarang. Contohnya sekarang karhutlah, mungkin banyak yang apa ya kurang aware sama karhutlah itu kebakaran tanah lahan gitu ya. Jadi tambah lagi di Riau ini kan spesial itu panas banget ya kan. Jadi tambah sekarang tuh kafe-kafe cantik udah banyak, tapi kayak rumah kaca. Nah, sedangkan itu tuh yang nggak baik ya sebenarnya. Karena itu yang kami banyak bahas di FK sendiri. Tapi nggak hanya itu, tapi kami tetap membawa karakteristik kami yaitu pendidikan. Jadi banyak tentang lebih mengenai tentang pendidikan. Itu loh secara umum. Menarik banget ya program kerjanya. Dan selanjutnya itu boleh tahu nggak Pak, kalau untuk IMM dari fakultas ini sendiri itu kapan mulai berdirinya, kemudian visinya itu apa? Kalau untuk kapan mulai berdirinya itu udah 4 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya IMM di fakultas kami itu bentar ya baru. Karena juga fakultas ini juga baru. Fakultas kebudayaan juga baru. Jadi mungkin tantangannya itu tadi ya, maksudnya itu karena baru tadi agak struggle lah untuk menghidupkan IMM tersebut hingga sampai mungkin sekarang udah lumayan banyak dikenal orang gitu, alhamdulillah gitu. Kalau untuk visi dan misi ya sama sebenarnya sama keseluruhan IMM gitu, untuk menciptakan kaderisasi yang sebenarnya berlandaskan Al-Quran dan hadis gitu. Jadi IMM itu punya motto, itu namanya anggun dalam moral, unggul dalam intelektual. Maksudnya anggun dalam moral itu ya bagaimana kita beretika dalam segala sesuatu, baik itu perkataan, cara melaksanakan segala sesuatu, atau kita mungkin beretika dalam pertemanan, atau mungkin berbicara dan melakukan hal apapun itu seperti dengan orang yang lebih tua maupun lebih kecil gitu kan. Pada dasarnya even dia lebih kecil daripada kita, ya kita juga harus punya sopan santun kan kepada yang lebih kecil gitu. Itu mungkin garis dasar yang kecil. Kalau untuk yang unggul dalam intelektual itu tuh lebih ke gimana kita itu benar-benar unggul dalam pengetahuan gitu, baik pengetahuan dalam keagamaan maupun tentang general gitu, baik itu pengetahuan tentang pelajaran ataupun tentang pemerintahan dan sebagainya. Oke Kak, kan tadi kakak udah punya beberapa program tuh kan ya? Iya, benar. Jadi dalam menjalin program tuh ada nggak sih Kak kendala-kendala yang kakak alami selama ngejalanin program-program itu?
Kalau untuk kendala pasti ada ya, nggak setiap apapun itu pasti ada konflik gitu. Cuman kendalanya itu yang mungkin ada yang besar ada yang kecil gitu. Kalau saya kasih tahu, aku yang mau ngasih tahu ini mungkin dari hal kecil aja ya gitu ya. Contohnya kendalanya itu seperti kayak media, sosial media yang kita tuh harus benar-benar cari sekreatif mungkin untuk menarik teman-teman itu bisa tertarik gitu ya. Karena pada dasarnya kan sekarang tuh udah 5.0 ya. Jadi udah benar-benar canggih kan, dan itu daya saingnya tuh sangat banyak dengan ribuan orang gitu. Jadi sehingga itu untuk apa namanya, untuk mempromosikan di media itu sangat susah. Kalau misalnya hanya sekedar ngasih tahu kami ada ini, tapi kan memang benar-benar harus kayak orang FYP gitu ya, lucu-lucu yang unik-unik, tapi masih berlandaskan dengan tentang pendidikan ataupun role model yang memang masih dilandaskan dengan keagamaan gitu. Jadi agak lumayan sulit, tapi ya pasti diusahain. Nah, kemudian untuk menjalani program yang sudah Pak sebutkan tadi, boleh tahu nggak Pak, mungkin atau misalnya berapa sih anggaran dalam program tersebut? Kalau untuk anggaran dalam program ya, semua itu terkadang nggak menentu gitu. Karena tergantung apa yang kalian buat. Contohnya kalau misalnya untuk yang paling kecil itu, contohnya apa ya, kegiatan administrasi itu termasuk beneran. Jadi kami itu nggak hanya tentang apa ya, nggak hanya orang yang kami kasih tahu, tapi yang di dalam tuh harus lebih tahu daripada yang di luar gitu kan. Jadi kami tuh pernah buat itu nggak sampai 500, nggak sampai 200 juga gitu. Mungkin pas 200 kayaknya, karena kan memang untuk di dalam aja gitu. Itu salah segitu deh. Tapi kalau misalnya untuk yang besar, mungkin kami sering kolaborasi gitu. Contoh kolaborasi sama Lazismu gitu. Jadi kami memperdayakan segala sesuatu yang bisa menyangkutkan kita gitu. Nggak, sebenarnya tuh poinnya bukan untuk ke dana sih lebih tepatnya, tapi lebih ke relasi gitu. Biar makin brandingnya tuh makin tinggi. Kalau untuk dana sih, ya itu poin plus gitu. Kalau itu sih, karena kalau untuk di fakultas sendiri ya mungkin sama-sama tahu, karena di fakultasnya sekedar cuman karena ya FKIP juga masih sedikit, masih juga mahasiswa juga sedikit, jadi ya masih standar gitu. Mungkin itu aja sih Kak. Oh iya, Banyak dari kami. Siapa lagi sih? Iya sama-sama. Semoga organisasinya bisa memadai, dipilih lagi sama banyak orangnya biar semakin menarik. Iya benar-benar ada. Kasih ya Kak. Sekian hasil video wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.